Nama saya Muhammad Faris Adriawan dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Dan di sini saya akan membahas yang pertama, apakah bisnis yang saya temui termasuk ke dalam bisnis syariah atau konvensional. Dan yang kedua, saya akan menganalisa hubungan antara akhlak dan ekonomi dari usaha yang saya temui. Dan yang ketiga, saya akan menjabarkan blueprint bisnisnya. Dan yang keempat, saya akan menganalisa etika bisnis syariah yang berlaku pada usaha yang saya temui. Dan yang terakhir, saya akan menganalisa motivasinya. Yang pertama, saya akan membahas tentang apakah bisnis yang saya temui termasuk bisnis syariah atau konvensional. Bisnis yang saya temui adalah penjual nasi goreng di sekitaran rumah saya. Pak, terus gue goreng, Pak. Tapi aku utang, Be. Dancuk kowe rene. Bolak-balik ning tak pengen rene mata ucang raja entek. Uncalono, aku ra wedi. Aku ra wedi gak uncali. Menurut saya, bisnis yang beliau lakukan termasuk ke dalam bisnis syariah. Karena, yang pertama, halal. How are you? I'm good. Could I have the smoky barbecue pork? Smoky barbecue pork. Good choice. Is it halal? What? What? Ask again? Is it halal? Is smoky barbecue pork halal? Yes. Bahan yang dipakai oleh penjual nasi goreng yang saya temui memakai bahan-bahan steril. Beliau tidak menggunakan bahan-bahan seperti lemak B2 atau angcu. Dan yang kedua, adil. Transaksi yang dilakukan pedagang nasi goreng yang saya temui dilakukan secara adil, harganya sesuai dengan porsi yang diberikan, bahkan lebih banyak daripada nasi goreng sejenis dengan harga yang sama di tempat lain. Dan yang ketiga, tidak riba. Pedagang nasi goreng yang saya temui, beliau tidak menerima hutang. Beliau selalu menolak apabila ada yang ingin. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang blueprint bisnisnya. Yang pertama, analisa pasar. Untuk target pasarnya, beliau menargetkan mahasiswa, pekerja kantoran, dan keluarga. Untuk lokasinya, beliau memilih lokasi yang sangat strategis, yaitu dekat dengan perumahan dan kawasan perkantoran, dan area yang ramai. Untuk konsep bisnisnya, beliau menjual nasi goreng spesial. Dan paket menunya, beliau menawarkan nasi goreng dengan es teh manis. Untuk harganya, beliau menaruh harga yang kompetitif namun menguntungkan. Selanjutnya, produk dan jasanya. Untuk varian menunya, beliau ada nasi goreng, mie goreng, dan kue tiaw. Selanjutnya, kualitas bahan bakunya, beliau memakai bahan baku yang berkualitas dan segar. Untuk penyajiannya, beliau menyajikannya bersama telur dadar dan acar. Lalu operasionalnya, untuk dapurnya, beliau memakai dapur yang sangat sederhana. Lalu ada peralatannya. Untuk peralatannya, beliau membawa wok, gas, dan gerobak. Untuk tenaga kerjanya, beliau memakai 3 tenaga kerja. Untuk jam operasionalnya, beliau buka sehabis maghrib sampai habis. Untuk pemasarannya, beliau melakukan promosi strategi mulut ke mulut. Selanjutnya saya akan membahas tentang akhlak dan ekonomi. Pertama, kualitas bahan baku dan harganya. Untuk akhlak, beliau menggunakan bahan baku yang segar, halal, dan berkualitas. Ini mencerminkan etika bisnis yang baik. Beliau menunjukkan kepeduliannya terhadap konsumen dan menghindari praktik penipuan. Lalu di ekonominya, beliau menggunakan bahan yang berkualitas tinggi dan mungkin akan lebih sedikit mahal daripada kompetitornya, namun ini meningkatkan reputasi dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Selanjutnya, harga penjualan. Untuk akhlaknya, beliau menetapkan harga yang wajar dan tidak merugikan konsumen. Dan untuk di ekonomi, beliau tidak menggunakan harga yang terlalu rendah karena dapat mengurangi profitabilitas, sedangkan harga yang tinggi dapat mengurangi jumlah pelanggan. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang penerapan etika bisnis syariah dalam bisnis nasi goreng yang saya temui. Pertama, pemilihan bahan baku. Beliau memilih bahan baku yang halal dan segar. Lalu ada proses pengolahannya. Beliau mengolah bahan tersebut di tempat yang sangat bersih dan beliau selalu membaca doa sebelum mengolah bahan makanannya. Lalu keuangan, beliau menghitung keuntungannya secara jujur
membayar zakat jika mencapai nisab. Lalu, beliau tidak riba. Beliau menghindari transaksi yang mengandung unsur riba. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang motivasi dan usaha beliau. Beliau meneruskan usaha ini untuk mencari nafkah. Beliau menafkahi 2 orang anak dan 1 orang istri. Yang kedua, beliau meneruskan usaha ini karena warisan keluarganya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
I'm lost here without you, tangled up in your web, holding on to every word you said. I'm ready, you know, I'm open to show. Would you say the same? We're falling from outer space. We're moving like a full-paced supernova. We're making all the headlines now, and I just wanna seize the moment, 'cause we won't ever slow it down. Kissing in the rain, tastes just like champagne. Falling every day, we're falling from outer space. Hoping time will change, got love on my brain. Would you say the same? We're falling from outer space. 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 Falling in quickly. Tell me to feel something too. Caught in the moment. I'm lost here without you. Tangled up in your web, holding on to every word you said. I'm ready, you know, I'm open to show. Would you say the same? We're falling from outer space. We're moving like a full-paced supernova. We're making all the headlines now, and I just wanna seize the moment, 'cause we won't ever slow it down. Kissing in the rain, tastes just like champagne. Falling every day, we're falling from outer space. Hoping time will change, got love on my brain. Would you say the same? We're falling from outer space. 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 Nasi goreng sudah ada ribuan tahun lalu di Cina sejak dinasti Sui, sekitar tahun 589. Tapi mulai populer di akhir dinasti Ming sekitar tahun 1600-an. Nah, kalau menurut sumber sejarah Indonesia nih, orang Cina datang ke Indonesia dan memperkenalkan nasi goreng ke orang Indonesia pada abad ke-10 di zaman Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini itu salah satu kerajaan terbesar di Indonesia pada waktu itu. Dan waktu itu banyak sekali orang asing dari Cina, Arab, dan India datang ke Sriwijaya untuk berdagang. Sebenarnya apa sih kerajaan Sriwijaya? Dan seberapa besar kerajaan itu? Nah, saya kasih sedikit informasi ya tentang kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu kerajaan Buddha di abad ke-7 sampai ke abad ke-11. Lokasi ibu kota kerajaan Sriwijaya ada di Pulau Sumatera, dekat kota Palembang dan Sungai Musi. Karena Sriwijaya kerajaan besar, jadi kerajaan ini juga punya area yang sangat besar juga. Area kerajaan Sriwijaya dari Pulau Sumatera sampai ke Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam Selatan, Pulau Riau, Pulau Bangka Belitung, Pulau Kalimantan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Itu sedikit informasi tentang kerajaan Sriwijaya ya. Oke, kita kembali lagi ke nasi goreng. Nasi goreng yang datang dari Cina jadi populer di Indonesia karena banyak orang Indonesia juga makan nasi. Orang Indonesia itu suka sekali makan nasi goreng untuk sarapan di pagi hari atau untuk makan malam. Resep nasi goreng yang ada di Indonesia tidak sama dengan nasi goreng Cina karena sudah dimodifikasi sesuai dengan bumbu yang ada di Indonesia. Jadi, rasa nasi goreng di Indonesia sedikit berbeda dengan nasi goreng di Cina. Contohnya, karena di Indonesia ada kecap manis,
Resep nasi goreng Indonesia juga pakai kecap manis. Kecap manis itu enak ya untuk masak nasi goreng dan untuk bikin ayam bakar. Makanan Indonesia banyak pakai kecap manis. Dan orang Indonesia juga suka pakai kecap manis untuk makan nasi dan telur. Atau mie goreng, ya itu juga pakai kecap manis. Ya. Dan resep nasi goreng di Indonesia juga tidak pakai daging babi, tapi pakai daging ayam, telur, daging sapi, atau daging kambing. Ada juga nasi goreng seafood yang pakai udang dan cumi-cumi. Karena di Indonesia ada pete, nah siapa yang tahu pete dan sudah pernah makan pete nih? Karena Indonesia ada pete dan banyak orang Indonesia suka pete, jadi di Indonesia juga ada nasi goreng pete. Biasanya nasi goreng pete ini pakai daging kambing juga. Ngomong-ngomong, teman-teman sudah pernah makan pete atau belum ya? Kalau belum, waktu kalian datang ke Indonesia, kalian harus coba makan pete. Kalian bisa coba makan pete, tapi kalian juga harus tahu kalau makan pete itu bisa bikin bau mulut dan waktu kalian buang air kecil. Nasi goreng juga tidak cuma ada di Indonesia dan di Cina, tapi ternyata juga ada di beberapa negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Turki dengan resep nasi goreng yang berbeda-beda. Like a melody in my head that I can't keep out, got me singing like